Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman semua, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sekeluarga. Dimudahkan rezekinya, dimurahkan segala rezekinya serta diberkahkan. Kemudian dijaga oleh Allah dari berbagai macam penyakit, bencana dan mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semua, saya punya kabar gembira, punya kabar baik bagi dunia Islam. Yang selama ini mereka hina, yang selama ini mereka nistakan dari pihak non-muslim, Kristen, telah menghina-hina khususnya si Faujang ya, khususnya si Faujang. Dan dia sendiri adalah seorang pastor. Dia sendiri adalah seorang pastor. Kemudian tadi malam saya membaca-baca berita, kemudian menonton video yang ada di salah satu platform yaitu YouTube. Kemudian saya menemukan berita tentang sangat luar biasa teman-teman, dan ini sangat menggembirakan saya, dan ini juga menjadikan satu bukti bahwa memang organisasi-organisasi yang telah dilarang oleh pemerintah itu tidak boleh lagi hadir, alasannya apapun teman-teman semua. Mau diganti bajunya dengan apapun, tetap saja kita sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia tidak pernah membutuhkan organisasi-organisasi yang radikal seperti itu. Saya sebut saja namanya, yaitu adalah FPI. Tidak butuh, NKRI ini tidak butuh orang-orang dan kelompok-kelompok orang-orang yang seperti itu, teman-teman. Dan ini juga saya sekaligus ingin membuktikan bahwa memang FPI, Front Pembela Islam, itu memang tidak dibutuhkan. Walaupun setelah sekarang berganti nama ada FPI Reborn, ya, FPI telah lahir kembali, namun tetap bagi saya tidak ada perubahan yang signifikan sama sekali. Tidak ada perubahan, sama saja mereka itu ekstrim, radikal, dan intoleran. Kabar itu teman-teman semua, dan sekaligus saya ingin membuktikan tadi ya, bahwa Islam itu tidak perlu dibela. Islam itu kan di sana ada Front Pembela Islam dulunya ya, sekarang sudah dilarang, walaupun sekarang sudah berganti nama Front Persaudaraan Islam, dan sebelumnya itu ada juga Persatuan Islam, Front Persatuan Islam. Semuanya paradigmanya itu sama, visi dan misinya itu sama, nggak ada perubahan. Sekarang di Persaudaraan Islam itu ada berubah. Tapi perubahan itu ya tentu saja ada implikasi-implikasi yang lain yang mereka memang sudah rencanakan secara masif dan terstruktur. Baik tujuannya ingin supaya dijadikan dia itu sebagai user ataupun media, atau dijadikan sebagai alat tunggangan, ya, akan dimobilisasi dengan kelompok ataupun orang-orang partai yang mungkin bisa dipergunakannya. Dan itulah yang mereka bangun untuk supaya memperlihatkan kepada kita bahwa FPI itu tidak pernah mati. Ini loh, saya ada gitu. Hanya sebetulnya itu saja alasan dia yang membuat dia memaksakan diri untuk menjadikan FPI Reborn ini agar selalu ada di depan mata kita. Cuman sekedar ingin menginformasikan. Makanya kemarin terjadi besar-besaran deklarasinya di mana-mana ya, khususnya di Jawa Barat tuh paling banyak. Dan saya tinggal di Jawa Barat. Dan memang basis yang terbesar itu adalah di kota saya. Di kota saya. Saya tidak akan sebutkan namanya. Yang jelas saya pun berhidup di dalam lingkungan berbasis FPI yang paling banyak. Dan mereka pun sudah pada tahu kepada saya. Ya silahkan saja kalau Anda mau datang, tidak usah yang jauh datang dari Jawa Tengah ataupun dari Madura, dan di sini saja sudah banyak. Dan mereka sudah pada tahu saya itu siapa.
kalau Anda misalkan orang-orang yang ini videonya juga saya sebarkan. Nanti video ini saya sebarkan, silahkan kalau Anda tidak merasa tidak senang, ya silahkan datang saja ke sini. Anda mau misalkan mempersekusi saya kedua kali, ya silahkan. Apa-apa. Dan saya sudah persiapkan resikonya itu. Akan saya ya sudah saya persiapkan karena dari pengalaman yang telah lalu. Nah, mohon maaf teman-teman, jadi saya lupa ini. Kabar yang pertama ini adalah sedikit saya tadi ingin menjelaskan itu saja ya. Kabarnya yang sangat menggembirakan pada saya itu adalah bahwa memang benar Islam itu tidak perlu dibela, karena Allah lah yang akan membelanya. Ini dibuktikan yang menurut saya ada memang kaitannya dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang FPI ini. Di Perancis sana teman-teman, kemarin saya buka YouTube, ada kasus pencabulan. Ngeri nggak teman-teman? Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dan tidak tanggung-tanggung teman-teman semua. Itu sudah terjadi 50 tahun yang lalu. Setengah abad teman-teman semua, bayangkan. Di Perancis sana, di gereja-gereja. Yang di sana ada Paulus. Sampai Paulus sendiri menyatakan rasa malunya, rasa penyesalan yang sangat dalam disampaikan kepada masyarakat dan jemaatnya. Di mana? Di Vatikan. Dia sampaikan rasa malu. Kalau Anda tidak percaya, buka saja. Barangkali Anda menganggap saya itu omong kosong, cuman bicara saja. Silakan Anda buka. Cari, Anda ketik saja di sana. Pencabulan di Perancis terhadap anak-anak di bawah umur. Maka Anda akan menemukan di sana berita-berita yang sangat luar biasa dan menggembirakan teman-teman semua. Inilah bukti saya ingin menunjukkan hal seperti ini adalah nggak tanggung-tanggung. 2000 anak telah dicabuli, termasuk laki-laki dan perempuan. Tapi itu anak-anak semua, anak-anak di bawah umur. Namun yang paling mendominasi adalah anak-anak laki-laki. Dan yang mencabuli ini, yang melecehkan anak-anak di bawah umur ini adalah seorang pastor. Pastornya sendiri teman-teman. Oh, tahu jumlahnya berapa? Itu kalau tidak salah saya kemarin baca 1.500 atau 2.000 berapa itu ya. Ada 2.000 lebih lah kalau tidak salah itu ya. Silakan cek lah kembali lah. 2.000 lebih pastor itu yang terlibat di dalam pencabulan anak di bawah umur. Dan anaknya sudah 2.000 yang menjadi korbannya. Dan ada yang sudah ditangkap teman-teman, pastor satu orang, dan itu sudah mencabuli 79 anak di bawah umur. Gila nggak itu? Inilah bukti Allah memperlihatkan kepada kita, bukti-bukti nyata itu yang mereka anggap orang-orang Kristen agama kita adalah paling sesat, paling cabul. Ternyata teman-teman, saya nggak yakin kalau si Paujang berani buka berita itu. Karena ini nyata teman-teman. Masih baru ini kejadiannya. Masih baru teman-teman. Nah, inilah hal yang menggembirakan. Sekaligus saya ingin mengklarifikasi soal bahasan saya tadi. Kenapa? Lalu apa hubungannya dengan FPI? Lalu apa hubungannya dengan FPI? Kan begitu mungkin teman-teman bertanya ya. Satu, yang pertama itu keterlibatan saya dengan FPI dahulu kala. Yang kedua, bahwa dugaan saya memang benar bahwa Islam itu al-Islamu wala yu'la alaih. Islam itu sudah tinggi teman-teman, jadi tidak perlu dibela. Maka Allah lah yang akan membelanya. Maka Allah yang akan meninggikan terus Islam itu. Maksudnya tidak perlu dibela ini bukan dalam arti secara
radikal, ekstrim. Tidak. Tapi kita juga bisa dimasukkan ke dalam kategori membela, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah. Mencontoh segala yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tugas kita. In tansurullaha yansurkum. Itu yang disebut menolong agama Allah. Maka engkau akan ditolong oleh Allah. Bukan arti pembelaan secara brutal. Sedikit-sedikit Allahu Akbar, mari kita jihad. Yang dibela juga kita nggak tahu siapa. Yang perlu diperangi juga kita belum tentu siapa, belum tahu siapa. Nggak jelas siapa yang harus kita perangi. Kan kalimatnya jihad. Jadi Islam tidak perlu dibela. Sebagaimana Allah telah membela Makkah. Kota Mekah itu sudah dibela oleh Allah. Dari semenjak Rasulullah sebelum lahir. Dari zaman kakeknya Abdul Muttalib. Mekah itu sudah dibela oleh Allah. Dari pasukan Abroha yang diserang dengan burung-burung ababil. Atas apa? Kenapa diserang seperti itu? Kaidahum fi tadlil. Arsala alaihim tayran ababil. Apa kaid itu? Tipu daya. Tipu muslihat. Itu yang paling bahaya, ada tipu muslihat. Baik secara kedok agama. Dia menggunakan kedok agama. Padahal tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah, ya memang kekuasaan-kekuasaan juga. Untuk politik-politik mereka. Itulah teman-teman, makanya Allah sekarang memperlihatkan kepada orang-orang yang telah menghina agama kita, Islam. Yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu cabul. Sekarang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak tanggung-tanggung kejadiannya. 2000 anak telah dicabuli oleh pastor-pastor sebanyak 2000 juga, teman-teman. 1500 atau mungkin teman-teman bisa cek lagi lah. Yang jelas nggak kurang lebih daripada itu. Mungkin lebih, saya merasa itu lebih itu kemarin saya baca itu ya. Lebih 3000-an lah yang terlibat, pastor itu semuanya, pengurus-pengurus gereja. Dan anaknya itu sudah menjadi korban 2000. Laki-laki dan perempuan, anak di bawah umur semuanya. Dan itu sudah terjadi selama 50 tahun, setengah abad, teman-teman bayangkan semua, baru terungkap sekarang. Kemana aja ini? Sampai sekarang gereja-gereja yang ada di Perancis sana dibully oleh masyarakatnya. Ini kemana aja, tugasnya apa aja ini, pastor-pastor ini, semua gereja ini. Sampai baru ketahuan sekarang. Ini lagi viral, teman-teman. Kalau Anda lihat, coba viralkan itu. Ini kan akan membuat malu yang orang-orang yang tadinya itu menghina kepada kita sebagai umat Islam. Pasti akan merasa malunya luar biasa, teman-teman. Dan saya tidak yakin kalau si Fauzan ataupun pihak-pihak mana yang dari orang-orang Kristen yang menghina, tuduhan-tuduhan mereka memfitnah kita umat Islam, yang menuduh Nabi kita cabul, yang menuduh Al-Quran itu adalah para binatang. Saya yakin dia tidak akan mampu untuk membuka kabar itu. Bahwa ternyata ajaran mereka ya seperti itu. Kalau Anda mau mengatakan, katanya istilahnya si orang-orang kafir itu mau mengatakan, oh ini mah oknum. Oknum kok sebanyak 2000. Dan itu sudah terjadi lama, 50 tahun, bayangkan, baru keungkap sekarang, teman-teman. Luar biasa ini. Cara Allah menolong agamanya itu adalah dengan seperti itu, teman-teman. Jadi kita tidak butuh orang-orang. Kalau seandainya Allah menurunkan, mempercayakan agama ini kepada satu golongan tertentu, organisasi tertentu, hancur, teman-teman. Gak bakal bisa menjaganya. Berhubung karena ini adalah agama Allah dan Allah yang akan menjaganya, maka sampai kapanpun al-Islamu wala yu'ala alaih, Islam itu akan tetap tinggi. Dan
Dan kalau mau saya katakan, menurut keyakinan saya Muslim adalah semenjak dari zaman Nabi Adam sampai ke Nabi terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah Muslim. Islam semuanya teman-teman. Menurut keyakinan saya sebagai seorang Islam, akidahnya itu Islam. Jadi dari dulu juga Islam ini sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini belum seberapa teman-teman. Masih akan banyak lagi waktu ke depannya menunggu masa-masa Islam ini akan jaya. Dan kita itu bukan oleh kita, majunya itu bukan. Kita berjuang demi Islam itu hanya memperjuangkan, mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu saja. Kalau jika seandainya terjadi dan kita tidak mampu untuk membela Islam, maka Allah yang akan turun tangan. Jadi tidak perlu kita untuk menghukum orang karena mereka bukan Islam, atau berbeda pemikiran, atau berbeda akidah dengan kita, atau juga bisa mungkin berbeda pemahaman tentang masalah madhab. Tidak usah kita harus melakukan pembelaan yang sangat brutal. Apalagi yang dinamakan FPI sekarang adalah Front Persaudaraan Islam. Sangat tidak patut jikalau Anda sekarang menggunakan nama Front Persaudaraan Islam kalau menyerang agama Islam yang lainnya, termasuk aliran-aliran yang lainnya di dalam Islam. Karena harus menyadari bahwa memang Islam itu berbagai macam aliran. Jadi Anda tidak boleh lagi untuk menyerang Ahmadiyah yang kemarin sempat terjadi di Banten sana, sampai masjidnya dibakar. Siapa yang menyerang itu? Silahkan Anda jawab sendiri. Dan imam besarnya yang di Banten itu kalau tidak salah adalah Ahmad Jailani Qurtubi, kalau nggak salah siapa itu. Itu kan anggota FPI juga. Coba kita pikir, Ahmadiyah juga Islam loh. Dan kalau mau saya katakan dia mengaku sunnah wal jamaah atau bukan, ya pasti dia juga mengaku sunnah wal jamaah. Apa kitabnya? Ya Al-Quran juga. Siapa nabinya? Ya Nabi Muhammad juga. Kemudian dia diganti dengan persaudaraan Islam juga sekarang. Apakah yang dimaksud persaudaraan Islam itu? Apakah lebih baik memperjuangkan NKRI? Apakah menurutnya lebih baik memperjuangkan persatuan Islam atau persaudaraan Islam? Dan yang dimaksud saudara ini adalah saudara seperti apa? Apakah saudara seperti yang pernah saya sebutkan, saudara seakidah, seiman, Islam? Sementara kita tinggal di negara yang memang berbagai macam keyakinan. Itulah yang disebut NKRI. Jadi di sini juga masih tetap sama dalam keadaan yang memang kabur, masih samar, belum jelas. Yang mau dibela itu apakah NKRI, apakah Islamnya? Yang mau diperjuangkan itu adalah persaudaraan sesama Islamnya, apakah persaudaraan sesama satu bangsa? Jelas juga. Karena teman-teman pasti tahu sendiri bahwa NKRI itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdiri dari berbagai macam kulit, bahasa, kultur, budaya, keyakinan, dan agama. Apakah jikalau kita bersaudara sesama muslim, apakah orang-orang non-muslim bukan saudara kita? Nah, itulah teman-teman pertanyaannya. Kalau seandainya pertanyaan ini diajukan, saya yakin mereka juga tidak akan bisa menjawab. Apakah lebih mementingkan NKRI, apakah lebih mementingkan Islam?
Kalau lebih ternyata mementingkan persaudaraan Islam, lalu apa artinya digunakan NKRI di sana? Lalu apa bedanya dengan FPI yang dulu? Masih tetap saja dia memperjuangkan persaudaraan Islam. Bukan berarti saya tidak setuju dengan mempersatukan Islam. Dan nama ini juga terambil dari kata-kata yang sudah memang sering kita dengar dalam istilah Islam, yaitu yang namanya ukhuwah Islamiyah, ya, persaudaraan Islam. Ukhuwah Islamiyah itu. Cuman di sini kan front persaudaraan Islam. Ya mungkin dari sana dia ambil adalah ukhuwah Islamiyah, persatuan. Sementara negara kita ini adalah terdiri dari berbagai macam agama. Apakah orang yang non-muslim bukan saudara kita juga? Kalau secara melihat dari segi NKRI-nya, ya kita juga, mereka juga adalah saudara kita, sebangsa dan senegara. Apakah hanya Islam saja yang akan kita lihat? Dan kalaupun itu memang benar, saya jadi teringat kepada kata-kata Sobri Lubis ketika itu dia berpidato bahwa Ahmadiyah itu halal darahnya, bunuh, bunuh, bunuh. Apakah itu dikatakan sebuah persaudaraan Islam? Sementara dalam Ahmadiyah pun dia itu bukan non-muslim, dia itu muslim. Dan itu sudah diakui loh. Jadi tidak boleh Anda mengatakan bahwa Ahmadiyah itu bukan Islam. Nah disinilah kita harus fair. Dan kejadian yang di Banten kemarin, sampai masjidnya dibakar, itu kan orang-orang Ahmadiyah. Apakah dia bukan muslim? Muslim. Lalu kenapa dibakar? Lalu kenapa diserang? Apakah ini yang disebutkan persaudaraan muslim? Persaudaraan Islam? Gak masuk juga. Nah inilah teman-teman semua yang harus dipertanyakan. Saudara itu dan saudara apa? Karena yang mengaku sunnah wal jamaah juga tadi dikatakan di sana adalah sunnah wal jamaah. Karena setiap mazhab, setiap orang juga mengaku sunnah wal jamaah. Ahmadiyah juga mengaku sunnah wal jamaah. Salafi Wahabi juga mengaku sunnah wal jamaah. Dan NU juga mengaku sunnah wal jamaah. Muhammadiyah juga mengaku sunnah wal jamaah. Lalu yang mana? Kalau memang semuanya itu adalah semua sunnah wal jamaah, ya wajib kita jaga dong, termasuk Ahmadiyah. Jadi kenapa diserang? Dan kemudian dihalalkan darahnya oleh Sobri Lubis. Jadi tidak perlu Anda serang. Kalau memang namanya itu sekarang adalah Front Persaudaraan Islam, tidak boleh diserang. Nah itulah teman-teman semua kabar gembira dari saya. Entah menggembirakan bagi Anda ataupun tidak, ya saya tidak tahu ya. Tapi bagi saya ini cukup menggembirakan teman-teman semua. Terjawab sudah bahwa apa yang telah dituduhkan oleh orang-orang non-muslim kepada kita, yang menuduh Nabi kita cabul, yang menuduh Nabi kita berhalusinasi, ya kan, senangnya adalah kawin katanya segala macam. Sekarang terbukti sudah, Allah menjawabnya bahwa dalam internal mereka pun ternyata sudah terjadi 50 tahun pencabulan itu sudah berlangsung teman-teman. Anak di bawah umur 2000 orang teman-teman, 2000 orang, bayangkan. Dan yang terlibat itu 1500 pastor. Pastor loh ini. Ya sepangkat si Pauzang juga sama. Dia juga seorang pastor itu. Bahkan mungkin sekarang doktor dia. Bayangkan teman, pastor. Jadi benar apa yang saya duga itu ketika dia mengatakan dicabul dasar ini segala macam. Sekarang dia termakan. Saya nggak yakin kalau dia berani membuka berita ini. Karena itu ada. Kita ikuti saja nanti bagaimana dia. Karena sekarang dia masih tetap
bisa live streaming dia kan sekarang. Masih tetap dia masih seperti itu juga, tapi saya ingin ikuti terus apa yang dia sampaikan dalam acara live-nya itu kan. Apakah dia berani membuka itu? Kalau seandainya nanti berani dia membuka itu teman-teman, tentang kasus ini ya, pelecehan seksual ini kepada anak di bawah umur, saya akan uploadkan videonya kepada teman-teman semua. Bagaimana ketika dia melihat video itu atau berita itu, bagaimana mimik mukanya, apa yang ingin dia sampaikan ketika kejadian itu dia baca dan dia lihat sendiri. Jadi itu teman-teman yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua tentang kabar ini. Kalaupun tentang masalah FPI tadi Anda bisa tidak setuju dengan saya, bahwa memang saya juga tidak kurang begitu setuju, dan saya tidak yakin dengan kehadiran FPI Reborn sekarang ini, yang menurut saya tidak ada perubahan yang signifikan. Kalaupun namanya tetap masih FPI juga, ya tetap itu dilarang oleh pemerintah karena namanya FPI. Jadi isinya saja yang berubah gitu kan. Kalau dalam istilah kata orang-orang barat itu katanya seperti anggur lama dimasukkan ke dalam botol yang baru. Jadi itu aja. Anggurnya masih tetap anggur yang lama. Maksudnya cairan gitu ya, minuman anggur merah dimasukkan ke dalam botol yang baru. Ya tetap aja itu. Anggurnya masih tetap anggur yang lama. Jadi itu teman-teman semua yang membuat mereka mabuk di dalam cairan anggur tersebut. Mudah-mudahan ini jadi kabar gembira buat teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Kalaupun ada kesalahan di sana sini, itu hanya semata-mata dari kebodohan saya, kekurangan wawasan saya, dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kebenaran itu telah Allah perlihatkan pertama kali kepada saya teman-teman semua, yaitu kejadian kasus itu di Perancis. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena Allah telah menolong agama kita Islam, telah menolong bahwa kebenaran Islam itu ternyata memang benar-benar harus diperjuangkan oleh kita, tapi tidak dengan secara brutal dan arogan. Tolong dicatat teman-teman, harus dengan cara baik, mau ilzatul hasanah. Semoga teman-teman semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa kepada Allah, semoga dikuatkan keimanan kita dan keislaman kita. Semoga kita semua dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta diterima amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya tutup teman-teman dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.